Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Good morning. How are you today? Kaifa halukum? Semoga anak-anak Umi selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Before we start our lesson today, hayya nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Umi, sebelumnya kalian sudah memahami materi tentang DNA dan RNA. Hari ini Umi akan menjelaskan media pembelajaran IPA kelas 9 tentang persilangan. Sebelumnya Umi telah menjelaskan bahwa cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat adalah genetika. Munculnya ilmu genetika itu adalah penemuan dari seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel yang diberi gelar sebagai Bapak Genetika. Nah, melalui penelitiannya terhadap percobaan tanaman kacang ercis, dari sinilah ilmu pewarisan sifat muncul. Nah, tentunya kamu bertanya-tanya, mengapa Mendel menggunakan kacang ercis sebagai objek kajiannya? Alasannya adalah, yang pertama, tanaman kacang ercis memiliki 7 sifat beda yang sangat kontras sehingga mudah diamati, seperti warna bunga, warna buah, warna biji, bentuk biji, ukuran batang, dan letak bunga. Alasan berikutnya, karena tanaman kacang ercis mudah untuk melakukan penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang, sehingga tanpa bantuan manusia, proses penyerbukan pada tanaman kacang ercis dapat terjadi dengan sendirinya. Alasan berikutnya, tanaman kacang ercis mudah dilindungi selama terjadinya proses fertilisasi apabila terdapat gangguan. Alasan berikutnya, tanaman kacang ercis cepat menghasilkan keturunan dan mudah berbuah. Kemudian yang terakhir alasannya, karena tanaman kacang ercis menghasilkan keturunan yang banyak dan berumur pendek. Jadi, jika tanaman tersebut berumur pendek, kajian penelitian yang dilakukan oleh Mendel dapat menarik kesimpulan dengan cepat. Terdapat beberapa istilah yang harus anak Umi pahami dalam nantinya melakukan persilangan. Yang pertama adalah parental yang disimbolkan dengan P, artinya induk atau orang tuanya. Kemudian ada istilah filial yang disimbolkan dengan F, artinya keturunan. Nah, nanti ada F1 dan F2, artinya keturunan generasi pertama dan keturunan generasi kedua. Kemudian ada istilah genotif. Genotif adalah sifat yang dibawa oleh gen. Nah, itu tidak tampak dari luar. Nah, berikutnya adalah fenotif. Fenotif adalah sifat yang tampak dari luar. Kemudian ada istilah dominan. Dominan adalah sifat yang muncul kuat dan disimbolkan dengan huruf besar. Kemudian ada resesif. Resesif adalah sifat yang tersembunyi dan dia kalah atau terkalahkan, itu disimbolkan dengan huruf kecil. Kemudian ada istilah gamet. Gamet adalah sel kelamin yang mana jumlah kromosomnya nantinya, seperti pertemuan sebelumnya, setengah dari jumlah kromosom induk. Nah, berikutnya ada istilah homozigot. Homozigot adalah gen yang pasangannya sama. Bisa saja nanti homozigot dominan, berarti huruf besar sama besar, dan homozigot resesif. Dia sama tapi kecil dengan kecil dan dia resesif. Nah, yang terakhir adalah heterozigot. Heterozigot adalah gen yang pasangannya berbeda.
terdiri atas gen dominan dan gen resesif. Contohnya misalkan M besar dan M kecil. Paham tuh? Baiklah, kita mulai persilangan yang pertama, yaitu persilangan monohibrid. Sebelum Umi menjelaskan apa itu persilangan monohibrid, hukum Mendel yang mengatur persilangan monohibrid adalah hukum Mendel 1, atau yang disebut dengan hukum segregasi atau hukum pemisahan. Hukum ini menyatakan bahwa pasangan alel pada saat pembentukan gamet akan berpisah, sehingga tiap-tiap gamet hanya menerima satu gen dari induknya. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya, disilangkan tanaman berbunga merah dan tanaman berbunga kuning. Di sini terlihat jelas bahwa sifat beda yang kita ambil adalah warna bunga. Jadi satu sifat. Persilangan monohibrid terbagi menjadi dua. Kita akan bahas terlebih dahulu persilangan monohibrid dominansi penuh. Persilangan monohibrid dominansi penuh adalah persilangan dengan satu sifat beda, di mana sifat resesif terkalahkan oleh atau tertutupi oleh sifat dominan. Untuk memahami persilangan monohibrid dominansi penuh, Umi akan mencontohkan satu contoh soal tentang persilangan monohibrid dominansi penuh. Contohnya adalah disilangkan tanaman berbunga merah, M besar, dan tanaman berbunga putih, M kecil. Tentukanlah hasil keturunannya apabila F1 disilangkan sesamanya. Baiklah, kita akan bahas di sini. Disilangkan bunga berwarna merah dan warna putih. Kita buat dulu P1 atau parental 1. Merah, bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Nah, genotipnya adalah M besar, dan M kecil. Kemudian F1-nya atau keturunannya kamu tinggal silangkan M besar dikali M kecil, M besar, M kecil, sehingga pada keturunan pertama F1-nya 100% M besar, M kecil atau 100% merah. Nah, pada soal dibunyikan bahwa F1 disilangkan sesamanya. Kita mulai untuk P2, berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil untuk P2-nya. Artinya bunga merah disilangkan dengan bunga merah, tapi merahnya sudah heterozigot. Kemudian kita lakukan persilangan seperti tabel berikut. Jadi M besar kali M besar hasilnya M besar, berikutnya M besar M kecil, dan M besar kali M kecil juga M besar M kecil, dan terakhir M kecil kali M kecil adalah M kecil. Nah, di sini dapat kita lihat satu gen M besar dan dua M besar M kecil dan satu M kecil. Sehingga hasil perbandingan genotip 1 M besar banding 2 M besar M kecil banding 1 M kecil. Nah, untuk sifat fenotip M besar membawa sifat merah, M besar M kecil juga merah karena M dominan. Sehingga perbandingan fenotip adalah 3 merah dan 1 putih. Persilangan monohibrid berikutnya adalah persilangan monohibrid dominansi tidak penuh. Persilangan monohibrid dominansi tidak penuh adalah persilangan dengan satu sifat beda di mana memunculkan sifat intermediate, yaitu sifat dominan dan resesif sama-sama kuat atau sama-sama mempengaruhi, sehingga muncul sifat antara dari keduanya. Nah, dapat kamu lihat di sini, disilangkan bunga berwarna merah, tanaman bunga berwarna merah dalam kurung M besar,
dan tanaman berbunga putih dalam kurung M kecil. Apabila terjadi persilangan monohibrid intermediate atau dominansi tidak penuh dan F1 disilangkan sesamanya, tentukan perbandingan fenotip dan genotip pada F2. Nah, dapat kamu lihat di sini, untuk persilangannya tidak ada bedanya dengan persilangan monohibrid dominansi penuh. Hanya saja pada saat pembacaan perbandingan fenotip dan genotip itu terdapat perbedaan. Nah, untuk perbandingan genotip, 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil. Jadi dominansi tidak penuh itu perbandingan genotipnya 1:2:1. Nah, yang berbeda adalah di perbandingan fenotip. Pada dominansi penuh, monohibrid dominansi penuh, perbandingan fenotipnya tadi 3 merah dan 1 putih. Nah, di sini tidak bisa kita lakukan seperti itu. M besar, M kecil itu memunculkan sifat antara. Merah dan putih memunculkan warna merah muda. Sehingga perbandingan fenotip untuk monohibrid dominansi tidak penuh adalah 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. 1:2:1. Selanjutnya, Umi akan menjelaskan hukum Mendel II. Hukum Mendel II disebut juga dengan hukum asortasi atau penggabungan. Hukum Mendel II menyatakan bahwa alel pada gamet dapat bergabung secara acak pada saat terbentuknya individu baru. Nah, hukum Mendel II ini tidak berlaku pada persilangan monohibrid, namun berlaku pada persilangan dihibrid dan polihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Contohnya, misalkan disilangkan tanaman berbunga merah berbatang tinggi dengan tanaman berbunga putih berbatang rendah. Artinya di sini terdapat 2 sifat beda antara tanaman yang disilangkan. Baiklah anak-anak Umi, di sini Umi akan mencontohkan satu contoh soal untuk menyelesaikan persilangan dihibrid. Perhatikan, disilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat kuning dalam kurung B besar, K besar, dan tanaman kacang ercis berbiji keriput hijau dalam kurung B kecil, K kecil. Apabila F1 disilangkan sesamanya, tentukanlah perbandingan fenotip dan genotip pada keturunan F2. Dapat kamu lihat di sini, kita silangkan seperti biasa. B1 bulat kuning, B besar, K besar, disilangkan dengan keriput hijau, B kecil, K kecil. Sehingga didapat gametnya B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Sehingga F1-nya adalah, kita silangkan, B besar, B kecil, dan K besar, K kecil. Artinya, pada keturunan F1 menghasilkan tanaman kacang ercis berbiji bulat kuning. Karena hasilnya tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. B bulat tetap dominan dan kuning tetap dominan. Selanjutnya, pada persilangan kedua, sesamanya disilangkan, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil, kita silangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini masing-masing menghasilkan 4 buah gamet. Yang pertama B besar, K besar, kemudian yang kedua B besar, K kecil, yang ketiga adalah B kecil, K besar, dan yang terakhir B kecil, K kecil. Nah, kalian dapat lakukan persilangan karena gametnya masing-masing ada 4. Alangkah lebih mudah menggunakan papan catur. Persilangannya seperti biasa. Nah, kita ikuti masing-masing seperti tabel berikut. Berdasarkan hasil persilangan pada tabel tadi, maka kita dapatkan
1 B besar B besar K besar K besar, 2 B besar B besar K besar K kecil, 1 B besar B kecil K besar K besar, 4 B besar B kecil K besar K kecil, 1 B besar B kecil K besar K besar, 1 B besar B besar K kecil K kecil, 2 B besar B kecil K kecil K kecil, 1 B kecil B kecil K besar K besar, 2 B kecil B kecil K besar K kecil, dan yang terakhir adalah B kecil B kecil K kecil K kecil. Sehingga diperoleh perbandingan genotip untuk persilangan dihibrid adalah 1 banding 2 banding 1 banding 4 banding 2 banding 1 banding 1 banding 2 banding 1. Sedangkan pada perbandingan fenotip untuk persilangan dihibrid adalah 9 berbiji bulat berwarna kuning, 3 berbiji bulat berwarna hijau, 3 berbiji keriput berwarna kuning, dan 1 berbiji keriput berwarna hijau. Sehingga perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Bagaimana anak-anak Umi? Paham tuh? Semoga kalian mengerti penjelasan yang Umi jelaskan. Baiklah anak-anak Umi, itulah tadi penjelasan dari Umi tentang persilangan monohibrid, dihibrid, dan mohon kalian pahami karena minggu depan kita akan ada kuis tentang persilangan tersebut. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hayya nahtatimu darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.